Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di tempat ini. Kita mau memuji, menjemah, meninggikan nama Tuhan sebelum masuk dalam hadiratnya. Mari setiap kita mempersiapkan hati kita, hidup kita masuk dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, hari yang terbaik Tuhan. Dengan kekuatan yang baru yang dari Engkau berikan Tuhan. Kami melangkahkan kaki kami ke tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami mau merayakan bersorak Tuhan. Karena 1 minggu penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam namamu, di situ Engkau hadir Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang itu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat, menguatkan setiap kami. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan kami datang ke tempat ini, kami pulang, kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang ditinggikan atas pujian-pujian kami Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan membawa persembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bernyanyi yang terbaik buat Tuhan. Mengangkat suara kita, korban syukur kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena Dia yang layak disembah, Dia Raja di atas segala raja. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan hanya di dalam Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari dengan iman kita katakan, kuasa yang tak terbatas itu boleh setiap kita alami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi dan kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Mari setiap jemaat Tuhan kita naikkan syukur yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau ajaib dalam segala perbuatanmu. Sembah puji bagimu. Kau disembah, Kau ditinggikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan yang ajaib, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kami mau melebih lagi Tuhan memuji Engkau. Kami mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang besar. Kita mau kasih tepuk tangan yang terbaiknya sambil memuji nama Tuhan ya. Gak ada yang loyo-loyo lagi. Karena Tuhan gak pernah loyo-loyo, tolong kita, amin. Jemaat Tuhan yang sudah diberi kuasa olehnya, mari bawa yang terbaik buat Tuhan. Katakan, diberi kuasa dari siapa? Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidup.
Untuk apa? Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan bila Allah siapa jadi lawanku. Sorakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Segala Raja. Sama-sama yuk kita serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, Segala Raja. Terpujilah Kau Raja, Segala Raja. Terpujilah Kau Raja. Yes. Mana tepuk tangannya jemaat Tuhan. Lebih semangat lagi. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu kemenangan. Yuk. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita.
Jemaat boleh bernyanyi Tuhan dengan suara yang terbaik, katakan. Bisa lebih lagi? Siapa yang dikalahkan? Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak. Oleh darah anak. Oleh darah anak domba. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Penebusan Tuhan di atas kayu salib bukan pekerjaan yang biasa-biasa aja. Penebusan yang Tuhan berikan membuat setiap ciptaannya, kita, semakin memiliki arti nilai dalam hidup ini. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang gak ternilai. Oleh sebab itu nilai kita sangat mahal juga. Karena yang menebus kita pribadi yang mahal. Biarlah dengan pengorbanannya itu, kita yang sudah ditebus dan diselamatkan, hidup kita gak biasa-biasa aja. Karena kemenangan sudah Dia berikan. Kemerdekaan sebetulnya sudah Dia berikan buat setiap kita. Mari kita lebih menghayati lagi hidup ini dalam setiap aspek kehidupan kita. Melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari hari ke harinya, lewat setiap tantangan hidup yang kita alami, kita gak menyerah, bahkan kita jangan kalah. Siapapun boleh berkata buruk tentang kita, tapi firman-Nya, Dia telah mengatakan, kita ini sangat-sangat berharga. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Betapa berharga nilai
berdiri. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Panggil nama Yesus. Segala arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan, atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Anugerah Tuhan menyelamatkan kami, anugerah Tuhan memerdekakan kami, anugerah Tuhan membenarkan setiap kami. Kami boleh Tuhan menerima janji-janji Tuhan. Kami boleh mewarisi kerajaan Allah. Kami bersyukur Tuhan Kau selamatkan kami. Kami bersyukur Kau tangkap setiap kami sehingga kami memiliki arti dan nilai dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, melalui setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau pakai dengan kuat kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, urapi jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini Tuhan dengan pengurapan yang sama. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik jemaat Tuhan yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati tim Praise and Worship yang sudah melalui Tuhan dalam pujian dan penyembahan, Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Ya. Hari ini Bapak Gembala dan Ibu Gembala tidak ada di tempat karena mereka, Papi sedang pelayanan di GBT Cisokan. Ya. Bulan lalu saya ke Bandung, ke Cisokan, bulan ini Papi. Minggu depannya pelayanan lagi di Rengas. 2 minggu lagi tanggal 24 ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah benar-benar merdeka. Sama-sama katakan apa? Benar-benar merdeka. BBM, benar-benar merdeka. Saudara benar-benar merdeka? Tinggal di Indonesia benar-benar merdeka? Yakin? Sekarang dengerin lagu aja katanya harus bayar royalti.
Kalau baca Ngami Gacawan di Bali itu sampai kena kasus ya, harus bayar royalti sekian miliar. Saya sempat tanya kemarin sama Daud, kalau main di wedding gimana dong? Kena royalti juga enggak? Ya kan? Kita nggak tahu gereja sekarang nanti kita menyanyikan lagu-lagu NDC dan lain sebagainya kena royalti enggak gitu kan? Makanya kita perlu bikin lagu ya. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar. Mari kita buka kitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Nanti boleh Pak Budi bantu saya baca ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, Ya. kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan Kebenaran kamu." akan memerdekakan, amin. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Ayat 36 sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Langsung saudara baca di dalam ayat yang ke-33 tadi, bagaimana orang Yahudi mereka berargumentasi, kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka lupa saudara, bahwa mereka pernah diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Bahkan pada masa hakim-hakim, kalau saudara baca kitab hakim-hakim bagaimana mereka menjadi budak, mereka dijajah oleh bangsa Midian, bangsa Amalek gitu ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama lihat asal usul kata merdeka. Seringkali kan kita ngomong merdeka, merdeka itu apa gitu ya. Nah ternyata kata merdeka itu dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata merdeheka dalam bahasa Melayu. Apa saudara? Merdeheka. Ya, kemungkinan besar diserap dari bahasa Sanskerta yaitu mahardika. Pernah dengar kata mahardika? Pernah dengar kata mahardika? Punya ide nama nih, namanya mahardika, bagus juga ya gitu ya. Ya. Nah, kata mahardika itu artinya kaya, mulia, berkuasa, bebas. Jadi secara umum merdeka atau mahardika itu berarti bebas dari perbudakan. Minggu lalu kita udah belajar penjajahan atau penindasan baik secara fisik maupun moral atau rohani. Ternyata dari bahasa Sanskertanya juga mereka mengakui kata merdeka itu bebas secara rohani, saudara. Ya. Kemudian dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama, kata merdeka ada 2 kata yang dipakai, itu deror atau dror, maknanya adalah kebebasan, ya. Pembebasan, kemerdekaan sering digunakan dalam konteks tahun Yobel. Ya, tahun Yobel. Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kemerdekaan di negeri itu. Jadi kata ini seringkali dikaitkan dengan pembebasan budak, pemulihan hak milik dan pengampunan hutang. Nah kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, orang yang jadi budak itu 6 tahun bekerja, tahun ke-7 mereka boleh merdeka. Nah ini dipakai di kata yang selanjutnya ya, chofsi yang artinya bebas, merdeka, tidak lagi menjadi budak. Di dalam ayat Keluaran pasal 21 ayat yang kedua, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia harus merdeka, dibebaskan. Nah ini menggunakan kata ini saudara, dengan tidak membayar tebusan apapun. Jadi dalam perjanjian lama kata ini dipakai untuk menggambarkan kebebasan dari ikatan hukum atau sosial. Jadi orang Yahudi atau orang-orang yang jadi budak pada waktu itu 6 tahun lamanya mereka bekerja, tapi tahun ke-7 mereka bebas menjadi orang merdeka. Kecuali misalnya si budaknya bilang gini, aku sayang dengan tuanku, aku tidak mau bebas. Nah Alkitab mengatakan apa? Mereka harus dihadapkan tua-tua Israel, kemudian setelah diumumkan akhirnya si budak ini harus menyerahkan diri, kemudian ke telinganya ditindik di pintu gerbang. Jadi zaman dulu orang pakai tindik itu budak. Ya, kalau sekarang kan cowok-cowok banyak yang pakai tindik, mungkin dia masih jadi budak tuh.
Budak seumur hidup. Jadi zaman dulu yang ditindik itu budak gitu. Ya, ketika tahun ke-7 mau merdeka tapi budaknya bilang aku mengasihi Tuhanku, aku nggak mau bebas deh. Aku pengen menghamba untuk selamanya. Nah ini saudara. Nah itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kata merdeka itu menggunakan dua kata yaitu eleuteria. Ya artinya kebebasan atau kemerdekaan. Galatia pasal 5 ayat 1 boleh dibacakan Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Amin. Amin. Saudara sungguh-sungguh merdeka hanya di dalam Yesus. Amin saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, kalau Indonesia siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Soekarno dan anak zaman sekarang banyak yang nggak tahu loh ditanya. Siapa ya proklamator kita? Siapa ya? Ya kebanyakan nonton TikTok ya kayaknya. Nah, tapi yang memproklamasikan kemerdekaan Kristen orang percaya adalah Kristus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, kata eleuteria ini istilah utama yang menggambarkan kemerdekaan rohani yang diberikan oleh Kristus, bebas dari dosa dan hukum Taurat. Ya. Kemudian kata yang kedua adalah eleuteros. Orang merdeka tidak terikat sebagai budak. Roma pasal 6 ayat 22. Tolong dibacakan lagi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah perhatikan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, ya. Kemerdekaan dalam Alkitab bukan sekedar bebas secara fisik. Oh iya saya bebas misalnya, nggak diperbudak lagi. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada istilah diperbudak. Dalam perjanjian lama itu pembebasan dari perbudakan, tapi dalam perjanjian baru pembebasan dari dosa. Kutuk hukum Taurat. Jadi sebelum kita kenal Tuhan, percaya kepada Yesus, kita hidup di bawah kutuk. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka ada di dalam kutuk Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana, perhatikan sama-sama, bagaimana agar kita benar-benar merdeka. Ya, yang pertama saya catat, merdeka dimulai dari hidup dalam kebenaran. Semakin engkau hidup dalam kebenaran, semakin engkau benar-benar merdeka. Yang ketiga katakan amin. Amin. Ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan ayat 32 boleh dibacakan lagi. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, dan kamu akan mengetahui, perhatikan ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Siapakah yang dikatakan murid? Orang yang hidupnya di dalam firman, sama-sama katakan hidup di dalam firman. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ini kakak beradik mereka lagi main di rumah, lagi main bola. Ya, makanya jangan main bola di dalam rumah ya. Satu ketika adiknya itu nendang bola kemudian kena vas bunga kesayangan mamahnya. Pecah nggak? Pecah, waduh. Lalu apa yang terjadi? Mereka berusaha membereskan kemudian menyembunyikan pecahannya itu. Ya, ceritanya orang tuanya lagi pergi, kemudian mamanya datang. Ya pas pulang kok dia bingung kok vas bunga yang ditaruh situ kok nggak ada ya. Jadi si kakaknya itu ternyata mengintimidasi adiknya. Gitu ya, pokoknya uang jajan kamu buat kakak ya. Kok bisa gitu? Pokoknya kalau kamu nggak kasih uang jajan nanti kakak akan kasih tahu siapa yang mecahin vasnya. Wah jadi selama berhari-hari adiknya itu diintimidasi Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam teror kakaknya gitu ya. Hidup dalam perbudakan kakaknya. Setiap kali dikasih uang jajan, adiknya harus kasih uang jajan ke kakaknya. Tapi satu ketika dia berpikir gini, wah sampai kapan saya diperbudak sama kakak saya? Ya, lalu dia ingin menyatakan kebenaran. Nah ini kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kakaknya lagi pergi, dia lagi berdua sama mamanya, kemudian adiknya ini terus terang sama mamanya. Nah, yang mencahin vas bunga itu aku. Aku lagi main bola sama kakak, aku yang nendang, aku yang mencahin. Mamanya marah gak kira-kira? Beruntungnya mamanya gak marah. Ya, oh karena kamu sudah jujur ya itu bagus gitu. Maksudnya kalau kamu buat salah kamu harus berkata benar. Nah lalu apa yang terjadi? Si adiknya ini dimerdekakan sejak saat itu.
Nah kemudian si kakaknya kan nggak tahu kalau adiknya udah ngaku kan, ya kan. Besoknya ketika kasih uang jajan, kakaknya bilang mana uang jajannya? Oh enggak, mulai hari ini saya tidak akan kasih uang jajan lagi sama kakak. Nanti aku kasih tahu ke mama ya. Mama sudah tahu. Mama sudah tahu, aku sudah dimerdekakan. Nah saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, saudara dikasih Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan sejati dimulai dari hidup dalam kebenaran, amin. Dunia mungkin menawarkan kebebasan yang sering berujung pada perbudakan dosa. Ketika kita mengambil keputusan menjadi orang percaya, maka Tuhan merindukan setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan hidup kita. Kita tidak lagi dibelenggu oleh kuasa dosa, ketakutan. Tapi kita percaya ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita akan dimerdekakan Bapak Ibu Saudara. Nah soal kasih Tuhan ada ilustrasi. Siapa yang pernah main layang-layang? Saudara pernah main layang-layang? Pernah ya? Ini fun fact loh, ada yang gak tahu ya. Mami saya dulu suka main layang-layang loh. Pernah main layangan loh. Nah, seperti layang-layang. Siapa yang pernah main layangan? Pernah saudara? Selama talinya dipegang sama saudara, dia bisa terbang tinggi gak? Bisa ya? Walaupun ada tali yang kita pegang, ada benang betul, terikat. Selama benang itu tetap dalam kendali kita, dia bisa terbang tinggi? Bisa. Tapi kalau dia terputus? Seringkali kita pengen hidup bebas, betul? Seperti layang-layang putus, padahal kita nggak pernah tahu dia akan jatuh di tempat yang tidak seharusnya, betul ya? Ketika engkau hidup di dalam kebenaran, perhatikan baik-baik. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka Tuhan bisa bawa saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Nah, saya kasih Tuhan, kebenaran kita, kebebasan kita itu ada batasannya. Kebebasan kita tuh bersyarat, betul ya? Bebas bersyarat. Kalau saudara baca kitab Kejadian, awal mula Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia. Tuhan berkata apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Boleh kamu makan. Tetapi hanya satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Betul? Itu awal mula kata bebas di situ. All you can eat, bukannya sekedar all you can eat. Kalau all you can eat di restoran harus bayar tuh. Tapi benar-benar free. Hari ini mau makan durian seberapa banyak silahkan, nggak perlu bayar. Ya, kebebasan kita tuh bersyarat Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau saudara dari rumah ke sini ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu merah, ada batasan-batasan. Rumah saudara aja ada batas tanah. Setuju nggak? Koeli betul nggak? Bukankah itu sering dipeributkan sama orang gitu kan? Ini batas tanah saya. Selama saudara melakukan sesuatu di dalam batas tanah saudara, aman nggak hidupmu? Aman. Saya punya cerita nih, teman saya, jadi dia saking kesalnya sama tetangga yang suka parkir di depan rumahnya. Satu ketika dia kesel, ini waktu kuliah saya, waktu kuliah S1. Lalu dia, ini terlalu niat sih. Dia telepon orang tukang derek. Itu mobilnya diderek saudara. Itu terlalu niat saya bilang ya, kamu terlalu niat. Abisnya gue kesel dia parkir di tanahnya saya, di depan rumah saya nggak bisa keluar. Dia panggil tukang derek, padahal tukang derek bayar ya. Panggil tukang derek, tolong hubungi, ya tolong cari di polsek mana gitu kan. Nah saudara dikasih Tuhan, kebebasan kita itu bersyarat. Artinya apa? Selama kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, ketika Adam dan Hawa mereka belum jatuh dalam dosa, mereka bebas. Bebas apa saja? Mereka bebas menikmati Taman Eden, betul nggak? Mereka bebas menikmati semua fasilitas yang ada. Mereka bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka bebas bebas dari rasa bersalah. Mereka bebas juga apa saudara? Adam dikasih tugas sama Tuhan. Untuk apa? Memberi nama, betul? Saudara lihat nggak di dalam Alkitab? Apakah ada di situ yang ayat yang mencatat bahwa Tuhan intervensi dalam kasih nama binatang? Artinya apa? Adam diberi kebebasan berkreasi, betul ya? Perhatikan baik-baik. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ya kebebasan kita tuh bersyarat, saudara. Bukan bebas yang kita mau lakukan apapun. Nah, perhatikan sama-sama. Bagaimana agar kita hidup di dalam kebenaran? Di dalam kitab Yesaya pasal 33, tolong dibacakan. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur,
yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Amin. Orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Perhatikan ayat 16-nya. Dia akan seperti orang yang tinggal aman. Saudara mau tinggal aman? Saudara mau tinggal aman? Saudara mau menikmati rasa aman? Gimana caranya? Orang yang hidup dalam kebenaran. Apa itu? Berbicara dengan jujur. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tolong dibacakan lagi. Kamu dapat bertahan kalau kamu berkata dan berbuat yang benar. Jangan mencari untung dengan memeras orang miskin dan jangan menerima uang suap. Jangan ikut dengan orang yang merencanakan pembunuhan atau kejahatan lain. Maka kamu akan terlindung dan aman, seolah-olah berada di dalam benteng yang kuat. Makanan dan minuman akan tersedia bagimu. Amin. Perhatikan baik-baik ayat 16. Maka kamu akan terlindung dan aman. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan katakan, bahkan sampai makanan dan minumanmu dijamin oleh Tuhan. Amin saudara. Kemarin saya diminta untuk pelayanan di Kasat Lantas. Ya, yang kantornya di depan HKBP. Wah kebetulan nih, khotbah di polisi kan. Saya ngomong tentang integritas. Saya bilang gini, jadi polisi banyak godaannya enggak Pak? Banyak. Dapat tekanan enggak Pak? Banyak. Dari atasan mungkin, dari bawahan, mungkin dari samping, dari mana-mana. Bisa enggak tetap berintegritas Pak? Saya bilang. Yusuf digoda sama Potifar, istri Potifar enggak tergoda loh. Saya bilang gitu. Saya bilang ya hari-hari ini institusi polisi, TNI, saudara baca nggak TNI yang namanya Brada Luki itu kan namanya sama kayak saya lagi. Mati dibunuh sama seniornya. Orang tuanya sampai bilang apa, kalau mati di medan perang mah kami terima. Nah hari-hari ini saudara, nah Alkitab mengatakan siapa orang yang hidup dalam kebenaran. Tadi saya katakan berbicara dengan jujur. Cara engkau hidup dalam kebenaran dimulai dari apa? Kata-kata kita. Efesus pasal 4 mengatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Amin saudara. Bahasa Indonesia masa kini katakan karena itu saudara-saudara semuanya jangan lagi berdusta, berlakulah apa? Jujur. Satu sama lain. Sebab kita semua adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi gimana caranya hidup dalam kebenaran? Ini kita harus berkata yang benar. Berbicara dengan jujur. Hidup berintegritas saudara. Kemudian yang berikutnya apa? Nah tadi menolak hasil pemerasan. Menolak suap. Ya. Menutup telinga dan mata untuk tidak ikut dalam rencana jahat. Hari-hari ini kalau kita lihat kejahatan tuh, makin parah saudara, makin parah. Ya kita perlu terus berdoa setiap hari untuk keluarga kita, anak-anak kita. Amin saudara, istri kita, suami kita supaya di dalam perlindungan Tuhan. Alkitab mengatakan orang yang hidupnya benar, dia akan terlindung dengan aman. Ya, nah yang bagian berikutnya adalah kita perlu bergantung pada pribadi Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Boleh tolong dibacakan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus sudah ada Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus sudah hadir, dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya apa? Pikiran kita benar, kata-kata kita benar,
perilaku kita benar. Alkitab mengatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu terus bergantung sama Roh Kudus. Roh Kudus, apa yang engkau ingin bawa hidupku? Ya, kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah salah dalam memimpin kita. Amin. Roh Kudus tidak pernah keliru menuntun jalan kita. Waze masih bisa keliru enggak? Google Maps masih bisa keliru enggak? Ada orang pakai Google Maps ternyata kanan kirinya sawah ya. Belok kiri, kirinya kemana ini? Belok kanan tiba-tiba jurang gitu. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah keliru menuntun kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, bagaimana supaya kita benar-benar merdeka? Ini yang kedua saudara. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang merdeka dari hamba dosa, yang tadinya kita hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Tolong dibacakan lagi ayat 34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang terus menerus, dalam terjemahan aslinya gitu. Setiap orang yang terus menerus berbuat dosa adalah hamba dosa. Dulu kita sebelum kenal Tuhan, dosa itu menjadi kesenangan kita. Dosa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Banyak orang tidak sadar mereka adalah budak atau hamba dosa. Karena apa? Amarah, kecanduan. Dulu saya punya teman-teman, wah kecanduan rokok, narkoba. Padahal pinter seangkatan sama saya, wah tapi pinter luar biasa. Karena narkoba mereka hidupnya luar biasa, hancur berantakan saudara. Iri hati, kepahitan, pornografi. Dosa tidak pernah memberi kebebasan, ia akan selalu memperbudak kita saudara. Alkitab mengatakan apa tadi? Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya tidak tahu apa yang masih mengikat kita. Ya, saya setiap pagi kalau beres ibadah suka lihat tuh bapak-bapak. Beres ibadah ngapain? Makapul sitorus. Merokok. Udah dinasehati, oh jangan ngerokok di depannya rumahnya. Oh iya, pindah. Cuma pindah tempat doang. Pindah lokasi merokoknya. Mau berubah? Halo? Mau dilepaskan? Ya. Saking pelitnya dosanya diminta aja gak boleh. Ya, terikat. Ya, luar biasa ya Pak Edward bisa bertobat ya. Lepas. Betul ya Pak ya? Udah berapa tahun berarti Pak nggak ngerokok Pak? 21 tahun. Wow, tepuk tangan dulu dong. 21 tahun. Ya, ada orang-orang terikat dengan ya rokok, pornografi, apalagi. Ada orang mungkin nggak terikat dengan rokok, tapi terikatnya dengan judi online. Makanya saya suka perhatiin ya kalau habis nganter sekolah gitu kan. Banyak gojek-gojek pada nongkrong-nongkrong, gak tahu tuh mereka apakah lagi main Mobile Legends. Karena target sasarannya judi online itu kebanyakan orang-orang ternyata ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Bahkan sampai apa? Melakukan penggelapan uang perusahaan. Dipakai untuk apa? Judi online. Terikat. Bahkan kemarin waktu berapa bulan lalu kalau nggak salah. Kita pernah diskusi sama anak-anak TWF. Anak TWF kita ada yang jadi bandarnya waktu itu. Hebat ya jadi bandarnya. Masih jadi bandar? Enggak kok, udah bertobat kok. Oh iya bagus. Banyak orang saudara bertobat itu cuma di permukaan. Oke lah gue gak ngerokok lagi karena apa? Duitnya habis gak bisa beli rokok. Oke deh gak main judi lagi karena duitnya habis. Tapi selama kita nggak datang sama Tuhan, pemulihan nggak akan pernah terjadi. Yang ngerti katakan amin. Betul nggak? Ya nggak? Ada orang kan oke, kenapa nggak ngerokok? Pendeta kalau ngomong, oh jangan ngerokok ya. Tubuh kita bait Allah, nggak akan didengar. Tapi kalau dokter yang ngomong, Pak, Bapak tuh kanker stadium 4 loh Pak.
Kira-kira didengar nggak? Nah, baru didengar. Makanya nggak heran ya, gempa 5 detik itu lebih menyadarkan kita daripada khotbah pendeta 1 jam. Ya apa ya? Turbulence di pesawat gitu kan. Wah, terjadi goncangan baru ingat Tuhan. Bener gak sih? Pernah ngalamin goncangan di pesawat? Ketika goncangan di pesawat apa yang dilakukan orang-orang? Pada manggil nama Tuhan ya, pada panggil nama nabinya ya, betul ya? Nah soalnya kasih Tuhan. Nah kita lihat di dalam surat Roma, ini luar biasa nih. Surat Roma pasal 6, ayat ini cukup panjang, tapi saya minta bantuan ya. 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Ya. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Yes. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23 sama-sama. Sebab upah dosa dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya bikin perbandingan Bapak Ibu Saudara, hamba dosa dan hamba kebenaran. Ya, hamba dosa adalah hidup di dalam Taurat dan belenggu dosa. Makanya Paulus pernah tulis, di mana ada hukum Taurat, di situ ada pelanggaran dosa. Betul ya? Coba saudara bandingkan ya, saudara pernah gak pergi ke satu tempat galeri lukisan aja? Semua lukisan gak ada tulisan larangan, tapi ada satu lukisan misalnya di bawahnya ditulis, dilarang sentuh. Berapa banyak di antara kita yang penasaran? Manusia kan suka penasaran. Betul apa betul? Dilarang sentuh, penasaran gak nyentuh? Semua lukisan gak ada tulisan loh. Tapi kenapa lukisan ini ada tulisannya dilarang apa? Dilarang sentuh. Orang jelasnya lampu merah, ada lampu merah, kalau merah itu artinya apa? Berhenti, kuning itu siap-siap ngebut. Mulai berhenti harusnya, hijau baru jalan. Saya kemarin searching ya, lampu merah terlama di Indonesia. Ada yang tahu nggak? Itu di daerah Bandung. Daerah Soekarno-Hatta ke Kiara Condong, itu 12 menit. Lampu merahnya 12 menit. Sampai ada orang bikin konten di depan lampu merah. Dia taruh motor, karena baru merah nih, taruh motor 12 menit kan, ke pinggir, makan bubur sama minum kopi. Masih sempet dia bilang. Saking lampu merahnya 12 menit. Tahu lampu hijaunya berapa lama? Cuma 97 detik. Bahkan kalau nggak salah itu salah satu lampu merah terlama, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Keren ya. Tahukah saudara, ada satu negara yang nggak ada lampu merahnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bhutan. Itu nggak ada lampu merahnya. Lalu apa yang dilakukan? Jadi petugas polisi yang ngarahin kanan ke kiri, itu nggak ada lampu merah. Nah, Alkitab mengatakan hamba dosa itu ketika kita dibelenggu oleh belenggu dosa. Hidup dalam Taurat, Alkitab mengatakan di mana ada hukum Taurat, di situ ada pelanggaran dosa. Nah, manusia itu mudah sekali yang namanya penasaran. Dilarang buang sampah, di bawahnya ada sampah.
Karena hamba dosa. Kemudian dosa itu memimpin kepada kematian. Ya. Nah, waktu kita jadi hamba dosa, maka kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan. Ya, membunuh, mencuri, memperkosa, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian apa? Orang yang dikatakan hamba dosa, mereka bebas dari kebenaran. Mereka nggak mau yang namanya kebenaran. Mereka nggak suka aturan. Bebas dari kebenaran, di luar kendali. Itulah sebabnya di rumah saudara ada aturan enggak? Halo Bapak Ibu Saudara, di rumah ada aturan? Ada aturan? Aturan itu yang menjaga kebebasan kita, betul enggak? Nah, kemudian apa? Hamba dosa itu menimbulkan rasa malu. Orang yang berbuat dosa, ujung-ujungnya apa? Malu. Makanya waktu Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, ketika Tuhan berjalan-jalan, firman Tuhan baca gini loh. Ketika hari sejuk, kalau saudara hari sejuk ngapain? Jalan-jalan enggak? Sejuk mah jalan-jalan dong. Ini Adam dan Hawa hari sejuk malah bersembunyi. Ketika aku mendengar Tuhan, langkah Tuhan Allah, kami bersembunyi karena kami telanjang. Terus Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kamu begitu? Dosa akan menimbulkan rasa malu. Betul? Orang Jepang tuh luar biasa loh. Orang Jepang itu kalau datang terlambat masuk kerja aja malu. Orang Indonesia gimana? Sorry ya, aku telat ya, masih gitu loh. Masih bisa senyum-senyum loh. Ya enggak? Tapi orang Jepang malu loh. Makanya orang Jepang itu ya ketika pertandingan sepak bola di Piala Dunia itu ya, itu luar biasa ya. Mereka ambil sampahnya loh. Coba kalau kita lihat pertandingan sepak bola di Indonesia, pergi aja ke GPK. Ini ada cerita, ada orang bikin konten ya. Kamu mau nggak dapat uang? Gimana caranya? Kamu pergi ke GBK, hari ini kan ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan siapa, dia bilang gitu kan. 1 botol dihargai 100.000. Oh boleh dong. Terus dia mikir, emang ada yang bawa sampah gitu ya. Belum masuk stadion, baru di halamannya dong, udah ketemu botol 1. Singkat cerita dia nonton sepak bola, dia kumpulin, dia kembali ke konten kreator ini, dihitung dapat 11.120.000. Luar biasa nggak? Dapat 11 juta saudara. Nah, orang yang menjadi hamba dosa, upahnya adalah maut. Alkitab katakan upah dosa ialah maut. Tetapi ketika kita menjadi hamba kebenaran, firman Tuhan katakan kita hidup di dalam kasih karunia. Nah, kasih karunia anugerah Allah yang memerdekakan setiap kita. Kita hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia dan kita harus hidup juga di dalam kebenarannya Tuhan. Orang yang mengerti pentingnya, berharganya kasih karunia Tuhan, dia tidak akan hidup di luar kebenaran, tapi dia akan hidup di dalam kebenaran. Hamba kebenaran adalah orang yang hidup di dalam ketaatan yang memimpin pada kebenaran. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Yang dulunya kita berbohong mulai berkata benar. Yang dulunya kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan dengan anggota tubuh kita. Hamba kebenaran itu artinya dimerdekakan dari dosa, membawa kepada pengudusan orang yang hidupnya benar saudara. Hidupnya semakin lama semakin kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Dan firman Tuhan katakan apa? Kasih karunia itu membawa kepada kita hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, tetapi anugerah Allah membawa kepada kita hidup yang kekal. Dulu sebelum kita kenal Tuhan, kita adalah hamba dosa. Kita hidup dalam Taurat, kita hidup dalam belenggu dosa, kita hidup di dalam kematian, kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi kecemaran, hamba kecemaran dan kedurhakaan. Kita bebas dari kebenaran, kita nggak suka aturan, kita hidup di luar kendali. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu Saudara, membawa kepada pengudusan. Haleluya. Terus kasih Tuhan, ada satu cerita. Ilustrasinya seorang tahanan yang sudah lama di penjara. Ketika dibebaskan, tetap hidup seolah-olah masih terpenjara. Makanya gak heran, orang yang di penjara ketika gak bertobat datang kepada Yesus. Biasanya orang yang habis di penjara, keluar dari penjara ngapain? Harusnya ngapain? Tobat ya? Hidup benar ya? Tapi yang terjadi apa? Berapa banyak orang yang habis di penjara keluar hidup benar? Yang terjadi adalah mereka bisa balik lagi, betul gak?
Karena jadi hamba dosa. Itulah sebabnya kita perlu Yesus. Amin. Perlu Tuhan, perlu kasih karunia yang membenarkan hidup kita. Nah pertanyaannya, apa yang jadi kebiasaan buruk yang masih mengikat kita? Mungkin ada orang yang bilang gini, kok tapi gak ada tuh di Alkitab ditulis dilarang merokok. Gak ada tuh di Alkitab ditulis gak boleh ngerokok. Nah biasanya saya suka pakai ayat ini nih, 1 Korintus pasal 10 ayat 23, tolong dibacakan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita perlu tanya sama Tuhan. Kita perlu tanya diri kita, apakah yang kita lakukan ini berguna bagi diri saya dan orang lain? Yang kedua, apakah yang saya lakukan ini membangun diri saya dan membangun orang lain? Kalau tidak, jangan lakukan. Saya mau tanya, merokok membangun dirimu enggak? Saudara merokok berguna bagi dirimu enggak? Berguna bagi orang lain enggak? Ya. Judi online berguna enggak bagi dirimu? Berguna enggak bagi orang lain? Membangun kehidupanmu atau tidak? Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa benar-benar merdeka? Kita perlu datang sama Tuhan Yesus. Ya, merdeka karena Yesus sebagai tokoh kemerdekaan sejati. Amin. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30. Saya minta para pemain musik. Yohanes pasal 8 ayat 36, tolong dibacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Yesus bukan hanya menawarkan pengampunan tapi kuasa untuk hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan dari dosa. Merdeka di sini adalah merdeka dalam hati, pikiran dan hidup untuk kehendak Allah. Bukan merdeka melakukan bebas melakukan apa yang saya mau. Hidup kekristenan itu bukan berarti melakukan apa yang saya mau, saya suka, saya kehendaki. Tapi hidup kekristenan itu bicara melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Alkitab mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada zaman dulu Bapak Ibu Saudara, seorang budak itu tidak bisa bebas dengan sendirinya. Perlu ada tuan yang membebaskannya. Makanya dulu ada pasar budak. Ya, saya misalnya butuh budak nih, saya datang ke pasar budak, saya beli budak, saya beli nih. Ya, dibawa keluar dari pasar budak. Dan ketika budak itu dibeli, dia menjadi hamba bagi saya. Ada dua kemungkinan, hambanya itu baik atau hambanya itu jahat. Kalau hambanya jahat ya tersiksa hidupnya. Karena zaman dulu yang namanya hamba itu gak punya hak hidup. Gak punya hak hidup. Bisa hidup aja itu udah bagus. Nah, ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia beli kita, bayar kita dengan tubuhnya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Bawa kita keluar dari perbudakan dosa. Dan kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang adalah Tuhan yang sangat baik. Dia peduli atas hidup kita, amin saudara. Ayat yang terakhir, Roma pasal 8, ayat 1 dan ayat yang kedua, tolong dibacakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Sebab hukum roh Allah yang membuat kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan saya dari hukum yang menyebabkan dosa dan kematian. amin. Demikianlah sekarang. Kapan saudara? Kapan saudara? Sama-sama katakan sekarang. Kapan? Sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ini kuncinya. Hidup di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan saudara, Tuhan telah membebaskan kita dari hukuman. Tuhan telah membebaskan kita dari maut, dari kematian. Mari kita hidup bagi Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa evaluasi dalam dirimu, apa yang masih ada dalam hidup kita, area dalam hidup kita yang masih diperbudak oleh dosa. Mungkin kita masih simpan kepahitan, kebencian sama orang lain. Mungkin kita masih terikat dengan percabulan, masih terikat dengan dosa-dosa lain, ya. Kita perlu evaluasi diri. Mari mulai belajar untuk taat sama firman.
Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk kita berpikir dan bertindak. Mari kita terlibat dalam komunitas iman. Ada komsel yang saling menguatkan, saling membantu kita. Untuk sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita hidup dalam pertobatan dan pembaharuan di dalam Tuhan. Jangan hidup dalam rasa bersalah. Tapi Tuhan mau kita terus hidup di dalam pembaharuan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan Yesus kau. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan. Oh, ku ikut Engkau Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau telah memerdekakan setiap kami Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Roh yang telah memberi hidup, telah memerdekakan setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari Sekali lagi katakan kalau ku kasih-Mu. hidup. Nanti saya minta Om Romel akan berdoa. Oh, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang. Haleluya. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi katakan sama-sama. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami percaya bahwa dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih Tuhan. Penindasan, kesusahan, kami percaya itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada pagi hari ini. Firman-Mu benar-benar menguatkan hidup kami. Agar firman-Mu itu bukan hanya sekedar logos, tetapi menjadi rema dalam hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Merdeka dari rasa takut, merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari ikatan kuasa kegelapan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kekhawatiran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami hidup di dalam kebenaran, kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang merdeka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan yang Kau telah berikan bagi kami. Kemerdekaan yang Kau telah nyatakan dan Kau telah tanggung semua dosa-dosa kami di atas kayu salib Tuhan. Dan Engkau memberikan hidupnya dan nyawanya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Pastor Luki. Urapi hamba-Mu terus menerus. Engkau akan pakai terus hamba-Mu menjadi alatnya yang luar biasa. Pakailah hamba-Mu menjadi alat kebenaran-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan kemanapun hamba-Mu pergi. Penyertaan Tuhan sempurna, Kau sertai dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Ketika menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu disembuhkan. Ketika beliau mengusir setan demi nama Yesus dan setan itu akan pergi. Tuhan kami percaya Kau pakai hamba-Mu kemanapun beliau pergi Tuhan untuk menyatakan Injil-Mu. Sehingga melalui pemberitaan kabar baik ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kau telah persiapkan mereka semua baik tim musik dan juga worship leader, singer dan semua. Tuhan berkati secara luar biasa dan jemaat Tuhan yang hadir, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah Kau berikan penghiburan, yang lemah Kau kuatkan, yang bermasalah Kau berikan jalan keluar, yang saat ini belum ada pekerjaan Kau berikan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ekonominya mengalami penurunan, Engkau akan bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Ibu Gembala yang sedang melayani Tuhan di Cisokan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada kuasa maut kecelakaan yang akan menimpa beliau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sehingga beliau kembali ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga para diaken Tuhan. Engkau berikan kesatuan hati untuk melayani Tuhan buat gereja Tuhan dan juga buat kota Sukabumi. Supaya gereja Tuhan hadir di kota ini agar gereja
gereja GBT Darah Yesus terus bersinar untuk menerangi kota kami yang di dalam kegelapan, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga kota Sukabumi agar kota Sukabumi menjadi kota kesukaannya Tuhan. Keamanan ketentraman terjamin untuk kota kami, lindungi kota kami dan gereja-gereja Tuhan terus bersatu. Hamba-hamba Tuhan terus bersatu untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah kota kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa kami Tuhan, yaitu Prabowo dan Gibran Tuhan menjadi leader kami atas bangsa ini. Berikan roh takut akan Tuhan, biar kebenaran terus melingkupi mereka Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang-orang yang berniat jahat untuk bangsa ini. Tuhan kami patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka bertobat dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja-gereja Tuhan yang sedang mengalami penganiayaan Tuhan, kami berdoa baik yang di Padang, di tempat-tempat lain, di Kediri, Tuhan supaya berikan roh kerendahan hati, agar Tuhan jamah mereka, agar mereka boleh mengenal Tuhan yang, dan juga yang di Cicurug Tuhan, orang-orang yang telah melakukan tindakan anarkis Tuhan, kami berdoa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan dengan peristiwa ini mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, sehingga mereka boleh diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan memberikan korban persembahan. Berikan kami hati yang penuh sukacita untuk memberikan persembahan ini, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan Allah di tempat ini dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan tiba saatnya kita menabur, kita memberikan persembahan yang terbaik. Kepada petugas kolektan saya persilahkan. Semangat lagi memuji nama Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
Silakan untuk duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara, Bapak, Ibu, Saudara semua berikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna. Cukup kasih karunia-Mu bagiku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasa-Mu menyertai aku. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Bila setiap kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kami boleh menikmati hidup yang benar-benar merdeka di dalam Engkau Tuhan. Ketika kami mulai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran akan memerdekakan setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang masih terbelenggu, terikat oleh dosa, oleh hal-hal buruk, kebiasaan yang buruk. Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya kuasa Tuhan boleh membantu kami, menolong kami Tuhan, untuk kami boleh lepas dari segala macam keterikatan, belenggu apapun Tuhan. Mungkin kami masih menyimpan sakit hati, kebencian, rasa khawatir, rasa takut Tuhan, rasa cemas. Tapi melalui firman Tuhan boleh memerdekakan setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan yang sudah melayani Tuhan, tim Praise and Worship, tim multimedia, soundman, lighting, juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir, kuatkan dan teguhkan kami. Kami percaya kuasa Tuhan boleh menolong setiap kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami yang berkekurangan diberikan kecukupan oleh Tuhan, dicukupi segala keperluan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga dengan ibadah raya yang kedua dan ibadah raya yang ketiga Tuhan. Tuhan memberkati yang akan melayani Tuhan juga Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Kata kami masing-masing, anugerah Tuhan boleh memberkati dan menyertai kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan berkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih saya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, memberkati, menolong dan menyertai saudara, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ucap syukur, haleluya, amin.